Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bikin strategi bisnis itu ada yang sukses banget, tapi banyak juga yang gagal total? Ternyata ada semacam resep rahasianya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 4 lensa yang dipakai perusahaan-perusahaan paling sukses buat ngelihat masa depan dan menang. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja agak mengejutkan. Kurang dari 10%. Itu loh jumlah perusahaan di seluruh dunia yang benar-benar berhasil ngejalanin strategi yang udah mereka susun. Artinya apa? 9 dari 10 rencana strategi, sebagus apapun idenya, seringnya cuma jadi dokumen yang ngumpulin debu di laci. Masalahnya tuh seringkali bukan di idenya, tapi pas eksekusinya. Jadi, di mana letak kesalahannya? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih bikin strategi yang beneran jalan itu susah banget? Kita akan coba bedah jawabannya dengan ngelihat dunia lewat 4 lensa yang beda. 4 cara pandang yang dipakai para pemenang buat ngalahin statistik tadi. Gini, sebelum kita bisa menang, kita harus ngerti dulu kenapa banyak yang kalah. Jadi sebelum kita ngebangun strategi yang kokoh, ayo kita kenali dulu 3 jebakan utama yang sering bikin perusahaan kesandung. Oke, jadi ada 3 penyebab utamanya. Pertama, kegagalan prediksi. Coba bayangin, bikin rencana 5 tahun di 2018, siapa yang nyangka bakal ada pandemi kan? Kedua, kegagalan formulasi. Ini tuh soal milih langkah yang salah. Misalnya maksain ekspansi kemana-mana, padahal pasal utamanya aja belum benar-benar dikuasai. Nah, yang paling sering terjadi, kegagalan keterlepasan. Tim di lapangan yang harusnya ngejalanin strategi, malah nggak diajak ngobrol pas bikin rencananya. Jelas aja jadi nggak nyambung. Oke, setelah tahu jebakannya, sekarang kita mulai membangun. Lensa strategis yang pertama, ini ngajak kita buat punya pandangan mata elang. Melihat gambaran besar, seluruh industri tempat kita berkompetisi. Anggap aja ini kayak kita lagi memetakan medan perang sebelum maju. Lensa ini disebut organisasi industri. Dan idenya tuh simple tapi powerful banget. Seringkali yang menang itu bukan pemain terbaik, tapi pemain yang paling ngerti aturan main di industrinya. Struktur pasarnya, siapa yang punya kuasa, siapa yang enggak, itu bisa nentuin nasib perusahaan kita bahkan sebelum kita mulai main. Nah, buat memetakan medan perang ini, ada alat klasik yang terkenal banget, namanya 5 kekuatan Porter. Framework ini tuh intinya maksa kita buat nanya, di industri ini, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Apa pemasok? Apa pembeli? Atau jangan-jangan ancaman dari pemain baru? Paham ini tuh kuncinya. Ini contoh cerdas banget tentang cara mengubah aturan main. Dulu, Bogasari kan pemasok tepung, posisinya kuat banget. Perusahaan makanan kayak Indofood, ya mau nggak mau harus ngikutin harga mereka. Terus apa yang dilakuin Indofood? Mereka nggak cuma nego harga, mereka langsung beli Bogasarinya. Boom! Tiba-tiba mereka ngendaliin sendiri pasokan bahan baku utamanya. Ini benar-benar ngerusak kekuatan pemasok dan langsung ngasih mereka keunggulan kompetitif yang gede banget. Oke, dari pandangan mata elang di luar, sekarang kita zoom in ke dalam perusahaan. Lensa kedua ini fokusnya ngelihat ke dalam, nanya satu hal. Gimana caranya kita bisa beroperasi seefisien mungkin? Teori ini disebut ekonomi biaya transaksi. Dan ini pada dasarnya ngejawab satu pertanyaan fundamental. Lebih murah mana, bikin sesuatu sendiri atau beli dari orang lain? Dan ini bukan cuma soal harga di label ya, tapi soal total efisiensinya. Coba deh bayangin gini, kalau kita beli layanan dari luar, ya duitnya beneran keluar dari perusahaan kita. Tapi kalau kita bikin sendiri lewat anak perusahaan, uangnya itu cuma pindah dari kantong kanan ke kantong kiri. Tetap muter di dalam ekosistem kita sendiri. Wah, ini bisa jadi powerful banget loh. Tapi ada syaratnya, dan ini penting banget. Strategi bikin sendiri ini baru berhasil kalau anak perusahaan kita bisa ngasih layanan dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang minimal sama atau bahkan lebih bagus dari vendor luar. Kalau enggak, kita bukan bikin efisiensi, kita malah nambahin beban baru buat perusahaan. Sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Dari struktur perusahaan, kita masuk ke level manusia. Lensa ketiga ini soal psikologi, soal gimana kepentingan pribadi itu bisa, kasarnya, membajak strategi perusahaan. Ini namanya teori agensi, intinya gini. Teori ini ngelihat adanya potensi konflik kepentingan antara si pemilik perusahaan, prinsipal, sama manajer yang mereka gaji buat ngejalanin perusahaan, agen. Kepentingan mereka berdua itu ternyata nggak selalu sejalan. Nah, konfliknya tuh di sini. Pemilik kan pengennya nilai perusahaan naik buat jangka panjang. Tapi manajer, ya namanya juga manusia, mungkin lebih mikirin bonus akhir tahun atau jabatannya. Nah, sisa uang tunai atau free cash flow itu jadi rebutan. Buat pemilik, itu amunisi buat investasi pinter. Tapi buat manajer,
bisa jadi godaan buat bikin proyek-proyek keren yang naikin pamor mereka pribadi, walaupun belum tentu bagus buat perusahaan. Dan lensa terakhir ini yang paling dalam, yang paling personal. Kita ngeliat ke inti perusahaan buat nemuin resep rahasianya. Apa sih kekuatan unik yang bikin perusahaan ini spesial dan nggak bisa ditiru sama siapapun? Ini adalah pandangan berbasis sumber daya. Argumennya simple tapi ngena banget. Keunggulan yang sesungguhnya itu nggak datang dari niru-niru pesaing, tapi dari ngebangun dan manfaatin kekuatan internal yang nggak bisa dibeli atau dikopi sama orang lain. Jadi, gimana cara nemuin resep rahasia itu? Pakai tes simple namanya Free-O. Coba tanyain 4 hal ini soal sumber daya yang kita punya. Pertama, apa ini bernilai? Kedua, apa ini langka? Ketiga, apa ini sulit ditiru? Dan yang terakhir, dan ini krusial banget, apa perusahaan kita terorganisir dengan baik buat benar-benar manfaatin sumber daya ini? Kalau ada satu aja jawabannya enggak, itu artinya bukan keunggulan jangka panjang. Contoh paling pas itu Honda. Kehebatan mereka soal rekayasa mesin itu nggak datang dalam semalam. Itu hasil kerja puluhan tahun, dibangun pelan-pelan. Mulai dari mesin 2 tak yang sederhana, terus ke mesin 4 tak yang super efisien di motor Super Cup, sampai akhirnya jadi pelopor teknologi injeksi dan sekarang kendaraan listrik. Nah, itu dia sumber daya yang nggak bisa dibeli, cuma bisa dibangun. Oke, kita udah ngeliat lewat 4 lensa yang beda. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya jadi satu gambaran utuh. Nah, ini kuncinya. Keempat teori ini itu bukan pilihan pilih salah satu. Bukan. Mereka ini kayak 4 arah mata angin di sebuah kompas strategi. Kita butuh utara buat paham medan perang di luar sana. Kita butuh timur buat bikin operasi internal kita seefisien mungkin. Kita butuh selatan biar semua orang di dalam punya tujuan yang sama. Dan kita butuh barat buat manfaatin resep rahasia kita. Strategi yang hebat itu nggak milih satu, tapi pakai keempatnya buat navigasi. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Di industri Anda, lensa mana yang paling sering diabaikan? Apa semua orang terlalu sibuk ngeliatin pesaing, utara, sampai lupa benerin dapur sendiri, timur? Atau mungkin punya resep rahasia, barat, yang keren banget, tapi gagal bikin timnya kompak, selatan? Jawabannya, bisa jadi, adalah tempat di mana peluang terbesar Anda sekarang lagi sembunyi.